Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Cinta Purnamasari dengan NIM 22040080. Di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar jaringan komputer. Dan di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah saya, yaitu jaringan komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar jaringan komputer. Nah, kita masuk ke bagian jaringan komputer adalah sekumpulan peralatan komputer yang dihubungkan agar dapat saling berkomunikasi dengan tujuan membagi sumber daya, seperti file dan printer. Agar jaringan dapat berfungsi, dibutuhkan layanan-layanan yang dapat mengatur pembagian sumber daya. Dibutuhkan aturan-aturan atau protokol yang mengatur komunikasi dan layanan-layanan secara umum untuk seluruh sistem jaringan. Di tahun 1990-an, ditemukan konsep distribusi proses berdasarkan waktu yang dikenal dengan nama TSS, Time Sharing System. Dan untuk pertama kali terbentuklah jaringan, network, komputer pada lapis aplikasi. Pada tahun 1957, Advanced Research Projects Agency atau ARPA dibentuk oleh Department of Defense DoD USA. Pada tahun 1967, desain awal dari ARPANET diterbitkan dan tahun 1969 DoD menggelar perkembangan ARPANET dengan mengadakan riset untuk menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Program ini dikenal dengan nama ARPANET. Memasuki tahun 1970-an, sudah lebih dari 10 komputer berhasil dihubungkan sehingga komputer-komputer tersebut bisa berkomunikasi satu sama lain. Tahun 1972, Roy Tomlinson berhasil menyempurnakan program email yang ia ciptakan 1 tahun sebelumnya untuk ARPANET. Program ini begitu mudah dan langsung populer dengan memperkenalkan ikon @ yang berarti atau pada. Pada tahun 1973, jaringan komputer ARPANET berkembang luas keluar Amerika Serikat. Komputer University College di London merupakan komputer pertama di luar UC yang menjadi anggota jaringan ARPANET. Pada tahun yang sama, 2 orang ahli komputer, Vinton Cerf dan Bob Kahn, mempresentasikan sebuah gagasan yang lebih besar yang menjadi cikal bakal pemikiran internasional network atau internet. Ide ini untuk pertama kalinya dipresentasikan di Sussex University. Hari bersejarah berikutnya adalah pada tanggal 26 Maret 1976 ketika Ratu Inggris berhasil mengirim email dari Royal Signal and Radar Establishment di Malvern. Setahun kemudian, sudah lebih dari 100 komputer yang tergabung di ARPANET membentuk sebuah network. Lalu kita masuk ke bagian jaringan komputer. Nah, jaringan komputer ini bisa terhubung langsung ke jaringan komunikasi data dan ke sistem komunikasi. Pertukaran data minimal antar 2 entitas. Model komunikasi umum itu terkirim dari sumber lalu ke pengirim. Nah, sudah dari sistem sumber, kita masuk ke bagian sistem pengiriman. Nah, di sistem pengiriman ini kita kirim lagi ke bagian sistem tujuan, itu di bagian penerima dan lalu ke bagian tujuannya. Di contohnya ini, bagian sistem komunikasi itu pertama kita ke komputer, lalu setelah kita dari komputer, kita kirim ke modem, lalu kita kirim ke modem, kita masukkan ke dalam jaringan telepon umum. Setelah sudah di jaringan telepon umum, kita balik lagi ke modem, lalu kita ke server di mana kita akan bertuju. Nah, masuk kita ke bagian jaringan LAN. Jaringan komputer lokal yang dimiliki oleh sebuah organisasi di mana perangkat jaringan yang saling terhubung terletak di dalam sebuah gedung atau antar gedung yang berjarak beberapa kilometer. Teknologi LAN, wireless LAN.
Contoh konfigurasi LAN. Ini adalah contoh jaringan dari LAN, terhubung dari jaringan satu ke jaringan yang lainnya. Masuk ke bagian MAN, jaringan komputer yang jangkauannya mencakup kota, yaitu jaringan teknologi TV kabel. Nah, di jaringan MAN ini internet melalui sistem TV kabel. Satu jaringan kita kirim ke server untuk koneksi ke internet. Setelah kita masuk ke head end, baru kita masukkan jaringan ini, kita sebar jaringan ini ke berbagai TV dengan menggunakan kabel. Nah, kita masuk ke bagian jaringan WAN. Jaringan komputer yang cakupannya lebih luas dari LAN, yaitu dari negara sampai benua. Teknologinya itu ada circuit switching, packet switching, frame relay, asynchronous transfer mode atau ATM, dan jaringan wireless seluler. Nah, ini contoh dari jaringan WAN. Jaringannya bisa dari negara sampai ke seluruh benua. Kita bisa dari negara dalam lalu kita ke luar benua. Misal kita lagi ada di Indonesia, terus kita akan mengirim ke Amerika, itu bisa dengan menggunakan jaringan WAN. Ini contoh dari gambarnya, itu ada router dan ada jaringan LAN. Internet, sekumpulan jaringan berbeda, LANs, WANs, atau keduanya yang saling terkoneksi. Contoh dari jaringan internet yang saling berhubungan. Masuk ke bagian topologi jaringan komputer. Topologi menggambarkan struktur dari suatu jaringan atau bagaimana sebuah jaringan didesain. Pola ini sangat erat kaitannya dengan metode akses dan media pengiriman yang digunakan. Dalam definisi topologi terbagi menjadi dua, yaitu topologi fisik, physical topologi, yang menunjukkan posisi pemasangan kabel secara fisik, dan topologi logik atau logical topologi yang menunjukkan bagaimana suatu media diakses oleh host. Topologi jaringan itu ada pada topologi fisik. Topologi fisik berbagai dengan point to point, titik ke titik, star network, jaringan bintang, ring network, jaringan cincin, tree network, jaringan pohon, bus network, topologi mesh tak beraturan, plex network, jaringan kombinasi. Lalu ke topologi logik. Topologi logik ada beberapa, yaitu topologi broadcast, topologi token passing. Nah, lalu kita masuk ke bagian topologi point to point. Jaringan kerja titik ke titik merupakan jaringan kerja yang paling sederhana. Seringkali tidak dianggap sebagai suatu jaringan, tetapi hanya merupakan komunikasi biasa. Data dikirim dari satu simpul langsung ke simpul lainnya sebagai penerima. Star network, dalam konfigurasi bintang, beberapa peralatan yang ada akan dihubungkan ke dalam satu pusat komputer. Kontrol yang ada akan dipusatkan pada satu titik. Semua link harus berhubungan dengan pusat apabila ingin menyalurkan data ke simpul lainnya yang dituju. Masuk ke Star network. Kelebihan Star network itu ada pada kerusakan pada satu saluran hanya akan mempengaruhi jaringan pada saluran tersebut. Tingkat keamanan termasuk tinggi, tahan terhadap lalu lintas jaringan yang sibuk. Lalu penambahan dan pengurangan stasiun dapat dilakukan dengan mudah. Nah, kekurangannya itu ada jika mode tengah mengalami kerusakan, maka seluruh jaringan akan terhenti. Masuk ke bagian ring networks. Pada jaringan ini terdapat beberapa peralatan saling dihubungkan satu dengan lainnya dan pada akhirnya akan membentuk bagan seperti halnya sebuah cincin. Jaringan cincin tidak memiliki suatu titik yang bertindak sebagai pusat ataupun pengatur lalu lintas data. Semua simpul mempunyai tingkatan yang sama. Masuk ke bagian tree network. Pada jaringan pohon terdapat beberapa tingkatan simpul atau node.
Pusat atau simpul yang lebih tinggi tingkatannya dapat mengatur simpul lain yang lebih rendah. Tingkatannya, data yang terkirim perlu melalui simpul pusat terlebih dahulu. Pada keunggulan jaringan model pohon seperti ini adalah dapat terbentuknya suatu kelompok yang dibutuhkan pada setiap saat. Contoh, perusahaan dapat membentuk kelompok yang terdiri atas terminal pembukuan, serta pada kelompok lain dibentuk untuk terminal penjualan. Kelemahannya adalah apabila simpul yang lebih tinggi kemudian tidak berfungsi, maka kelompok lainnya yang berada di bawahnya akhirnya juga menjadi tidak efektif. Cara kerja jaringan pohon ini relatif menjadi lambat. Ini adalah suatu jaringan tree network. Jaringan pohon yang terdapat pada tingkatan simpul pusat atau simpul yang lebih tinggi tingkatannya. Lalu masuk ke bus network. Setiap komputer atau setiap simpul akan dihubungkan dengan sebuah kabel komunikasi melalui sebuah interface. Setiap komputer dapat berkomunikasi langsung dengan komputer ataupun peralatan lainnya yang terlambat di dalam network. Dengan kata lain, semua simpul mempunyai kedudukan yang sama. Setiap simpul yang ada memiliki address atau alamat sendiri sehingga untuk mengakses data diri salah satu simpul. Keunggulan topologi bus adalah pengembangan jaringan atau penambahan workstation baru dapat dilakukan dengan mudah tanpa mengganggu workstation lain. Kelemahan dari topologi ini adalah bila terdapat gangguan di sepanjang kabel pusat, maka keseluruhan jaringan akan mengalami kegangguan. Nah, ini salah satu contoh bus network. Pengembangan jaringan atau penambahan workstation baru dapat dilakukan dengan mudah tanpa mengganggu workstation lainnya. Jika satu jaringan putus, maka akan mengalami gangguan pada jaringan lainnya. Sekian penjelasan dasar-dasar jaringan komputer dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat malam.